Hai siswa kelas 3, selamat pagi. Semoga kita selalu sehat, semangat, dan bergembira. Baiklah, kalau berjumpa Pak Sunari tentunya dalam pelajaran drawing. Kali ini untuk pelajaran drawing pada bulan April semester 2 tahun 2021, temanya adalah menggambar kuda lumping atau jaran kepang. Baiklah, sahabat Sunari akan diterangkan, dijelaskan bagaimana cara-cara tekniknya menggambar kuda lumping atau jaran kepang. Saya minta anak-anak memperhatikan. Oke? Ya, ini siswa kelas 3 ya. Materinya untuk bulan April semester 2 tahun 2021 adalah menggambar kuda lumping ya. Menggambar kuda lumping itu semua siswa Karis SD kalau sudah semester 2 mau akhir begini ini sama Pak Sunari dikasih tema seni-seni tradisi agar kita itu sebagai orang Malang, sebagai orang Indonesia, sebagai orang Pulau Jawa tidak seperti tamu asing di negeri sendiri ya. Namanya ini kuda lumping. Kuda lumping itu sebuah properti atau alat untuk menari ya, menari kuda lumping. Bahasa Jawanya jaran kepang. Kenapa dinamakan jaran kepang? Kuda itu bahasa Jawanya jaran dan kepang itu nama anyaman ya. Jadi ini properti kuda lumping ini itu biasanya dibikin dari anyaman bambu ya. Anyaman bambu yang motif anyamannya itu namanya anyaman kepang ya. Itu dari bambu dianyam jadi gedek, dianyam dengan motif anyaman kepang jadi gedek anyaman kepang, makanya namanya jaran kepang karena dari motif anyamannya yaitu jaran ya, seperti boneka jaran atau hiasan jaran yang terbuat dari anyaman bambu model kepang, motif kepang, model atau motif kepang, makanya dinamakan jaran kepang ya. Nah itu anak-anak untuk kelas 3 ini gambarnya adalah menggambar jaran kepang atau kuda lumping. Ini sama Pak Sunari akan diterangkan, dijelaskan tutorialnya bagaimana menggambar kuda lumping atau jaran kepang. Ya ini perhatikan ya anak-anak, anggap aja ini ukuran kertas anak-anak ya. Anggap aja whiteboard ini ukuran kertas anak-anak, perbandingan gambar kudanya sekian ini ya nanti. Jangan terlalu kecil karena cuma satu gambarnya ya, cuma satu. Kenapa sama Sunari dikasih cuma satu? Karena memang agak rumit hiasannya, makanya satu aja ya. Nah ini perbandingannya lihat ya. Jadi jangan terlalu kecil, kalau terlalu kecil nanti terlalu kosong ini, dasarnya itu terlalu kosongnya banyak ini ya. Baiklah, pertama perhatikan, kita mulai dulu bikin garis lengkung ini ya. Ya ini garis lengkung ini, terus ke sini, terus ke sini. Nah ya, diulangi lagi sama Pak Sunari. Dari sini ini garis ya, pakai pensil dulu tentunya anak-anak ya, pakai pensil dulu. Gak bisa kalau langsung pakai spidol, nggak karu-karuan nanti hasilnya ya, marat-marit. Harus pakai pensil dulu. Nah ini ya, diulangi lagi sama Pak Sunari, garisnya diulangi lagi. Nah ini lengkung terus, ini diulangi, ini bagian badan yang dinaiki biasanya kalau menari, ini bagian ekor ya, bagian badan belakang, pantat, terus ekor ya. Nah ini diulangi lagi kembali ke sana. Nah, Pak Sunari selalu mengulang-ulang biar anak-anak tidak kesulitan ya. Nah, udah ya, udah jelas ya. Ini dulu dimulai. Jadi garis atas dulu. Ya, oke. Setelah garis atas,
Terus kita lompati, kita bikin kepalanya. Ya, kita bikin kepalanya ini. Hidung, bagian bibir, ya. Nah, ini, ya, bagian gigi, ya, gigi. Ini bagian bibir, ya. Nah, setelah dari sini tadi seharusnya begini. Nah, langsung bagian mulut. Nah, ya, ini diulangi terus sama Pak Sunari. Ya. Ya. Oke, sekarang bibir. Diulang 2-3 kali sama Pak Sunari biar anak-anak hafal. Nah, jadi tidak ada alasan nggak hafal, tidak ada alasan. Baru gigi, ya, gigi, ya seperti biasanya. Giginya kuda itu besar, ya kira-kira 4-5 kali giginya manusia kalau tidak salah, besar sekali. Nah, ini lubang hidungnya. Nah, lubang hidungnya gini, ini gambar, ya, bukan kuda beneran, ya. Udah. Terus sekarang mata. Ya, matanya begini, ini namanya matanya hiasan kuda, ya, bukan matanya kuda beneran. Ini bukan menggambar kuda, tapi menggambar kuda lumping. Kuda lumping itu ya berangkatnya dari kuda, disetilir menjadi gambar dekoratif, kuda yang dekoratif, ya. Sudah, alis. Kenapa kasih alis? Ya memang semi wayang, ya. Kuda lumping itu semi wayang dekoratif. Itu memang budaya Indonesia, khususnya budaya Jawa itu selalu dekoratif tuh, seperti wayang-wayang itu, ya. Nah, udah, ya, selesai. Sekarang ini dilanjutkan, kepalanya tadi dilanjutkan. Nah, ya, kepalanya kuda emang begini, ini mengalami sterilisasi, ya. Ya, sudah disetilir menjadi karya seni dekoratif yang artistik, ya. Ini untuk pegangan biasanya, ya, pegangan yang menari. Ya, ini dilanjutkan sama Pak Sunari sampai ekor, ya. Saya kira sudah jelas ini nanti, ya. Nah, sudah jelas whiteboardnya, spidolnya baru diisi sama Pak Sunari biar lebih jelas, biasanya kurang jelas, ya. Ya, kalau offline nggak akan sejelas diulang-ulang ini sama Pak Sunari, karena anak-anak lihatnya kan langsung besar di whiteboard, bisa tanya, bisa dekat. Tapi karena ini online, anak-anak lihatnya cuma di laptop, ya, sekecil itu, mungkin ditaruh di LCD kalau ingin besar, tapi ya tidak sebesar aslinya yang di whiteboard ini, ya, masih lebih kecil. Nah, ya, udah jadi gambar kudanya. Tinggal sekarang kita membuat hiasannya, ya, hiasan. Jadi kuda lumping ini pakai hiasan karena ini kesenian, ya. Kalau tidak ada hiasannya ya gak menarik, ya. Nggak ada hiasan, warnanya warna-warni, ya, ya, hiasan ini. Nah, hiasannya kita mulai dari bagian ini, kasih telinga dulu deh, ya, ya, ini telinganya. Nah, ini biasanya telinganya terbuat dari kulitnya kambing atau kulitnya sapi, seperti wayang itu, ya. Ya, ya, ini baru telinga. Udah, sekarang kalau sudah hiasannya. Nah, ini kalau anak-anak lihat
delman atau dokar atau kereta kalau di Jogja itu yang ditarik kuda, ya ini pasti ada hiasan seperti ini kudanya. Ini sebenarnya tidak semata-mata hiasan, tapi ini merupakan perlengkapan untuk kuda yang menarik gerobak gitu, yaitu sejenis-jenis pengikat-pengikat di tubuhnya biar tidak lepas dari delmannya, dari dokarnya, dari keretanya. Tapi ini sudah di setilir menjadi karya seni dekoratif ya. Ya memang begini ya hiasannya, seperti gambar nanti kalau anak-anak kelas 3 sudah kelas 5 itu menggambar wayang, ya memang wayang gambarnya begitu, tidak bisa semaunya sendiri, ada aturannya ya. Makanya semakin tinggi kelasnya temanya itu semakin sulit-sulit ya, semakin rasional ya. Ya sudah jadi hiasan yang begini. Sekarang ada lagi hiasan yang di bagian dahi. Nanti kalau anak-anak kebetulan naik delman lihat itu di dahinya itu kuda yang menarik gerobak, menarik delman, menarik kereta, itu di dahinya ada hiasannya. Ini tidak sekedar hiasan tapi sejenis untuk tali-tali pengikat ya. Nah, terus sekarang hiasan ini sama nanti ya nih. Ya ini warnanya anak-anak bisa muda tua ya, bisa muda tua. Istilahnya kalau anak-anak bilang itu degradasi, dibaurkan yang muda tua. Pak Sunardi nggak pakai istilah yang sulit, karena ada itu istilah yang sulit untuk anak-anak SD, memang tidak perlu untuk istilah-istilah sulit dari luar, tapi yang penting paham ya, karena lebih banyak prakteknya. Nanti kalau anak-anak sekolah di jurusan seni rupa baru itu diajarkan istilah-istilah itu ya. Dia hanya dikasih istilah satu sama Pak Sunardi, stilir, bukan steril ya, setilir, stilirisasi. Nah, ini ya. Nah, ini rambutnya kuda. Kenapa rambutnya kuda biasanya begini, tapi karena ini digambar ini kalau di rambutnya terlalu bebas kurang bagus, makanya sama Pak Sunardi dibikin begini rambutnya ya. Nah, ini rambut kuda sebetulnya. Ya, diulangi lagi. Ini bikin model begini saja, biar mudah diwarna. Nanti kalau digambar rambut begitu, tidak bisa diwarna. Nanti sama anak-anak dikasih hitam. Makanya kalau begini anak-anak bisa bebas, bisa hitam, bisa merah, bisa coklat, bisa biru, bisa kuning, bisa ungu, rambutnya oranye, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, ini hiasan. Ini kesenian, bukan kuda betul loh. Kuda betul aja sekarang rambutnya banyak yang dicat seperti manusia. Ya, kuda-kuda untuk hiasan itu untuk kuda tari itu di daerah Probolinggo itu udah dicat itu. Nah, ini ada hiasan lagi. Hiasannya kalau anak-anak mau bikin yang lain boleh ya. Kalau anak-anak mau bikin yang lain boleh lihat di YouTube, lihat di Google ya. Banyak di Google. Nah, ini hiasannya versinya Pak Sunardi ini ya. Tapi kalau anak-anak mau cari hiasan lain di Google, ada di YouTube, silakan, tidak salah. Yang salah kalau ini temanya menggambar kuda lumping, terus anak-anak jadi menggambar celeng atau babi hutan, nah itu salah. Atau anak-anak menggambar reog, nah itu salah. Dadak merak itu, reog itu burung merak sama kepala harimau. Ya, bukan kuda. Tapi kalau kuda lumping itu kuda,
Kalau celeng itu ya babi hutan, ya. Namanya celengan, itu satu kelompok ya. Jadi satu kelompok kuda lumping, celengan, topeng itu satu kelompok. Ya, reog, bujang ganong itu dadak merak, bujang ganong atau ganongan, kuda lumping itu satu grup, satu kelompok. Ya. Tapi ini Pak Sunari diajak menggambar kuda lumping. Ya, diingat-ingat. Kuda lumping atau jaran kepang. Kenapa dinamakan jaran kepang? Karena terbuat dari anyaman bambu yang motif kepang. Ya. Nah, ini anak-anak bisa diwarnai sesuai dengan warna-warna selera anak-anak, ya. Tapi tetap muda tua, degradasi istilahnya anak-anak boleh, ya. Kalau ada yang mau lihat di YouTube, di Google lebih bagus lagi, ya, supaya pengalamannya banyak. Agak lama ya anak-anak, ini sudah dicepatkan sama Pak Sunari. Kemarin sudah dikasih sket-sket. Kalau langsung terlalu lama nanti anak-anak lihat videonya lebih dari 15 menit ngantuk sudah, ya, udah nggak konsen lagi. Ya, paling-paling kurang 2 menit. Ya, sekarang setelah hiasan di bagian pantat, nah sekarang anak-anak lihat ini ekor, ya, ekornya baru dibikin seperti rambut. Kalau dibikin seperti ini ekornya nanti kurang indah, ya. Nah ini anak-anak kalau ekornya terserah pakai krayon atau pakai spidol boleh, ya. Nah ini sudah jadi kuda lumping, cuma sekarang perlu diperhatikan sama anak-anak bahwa backgroundnya terlalu kosong, ya. Backgroundnya kalau begitu saja kosong, ya. Ya, backgroundnya kalau begitu saja kosong, maka perlu ada tindakan untuk background supaya lebih indah. Nah backgroundnya bisa dikasih warna-warni begini, ya. Nah, terserah nanti anak-anak backgroundnya tambah apa, tapi ini dikasih tindakan begini biar lebih indah, ya. Mungkin gini, ya, ya. Nah kalau sudah gini kan sudah penuh, nggak terlalu kosong, ya. Nah, diulang-ulangi sama Pak Sunari ini biar apa, karena Pak Sunari takut kalau nanti anak-anak lihat di YouTube itu, lihatnya YouTube itu cuma di HP itu terlalu kecil, ya, kurang jelas, ya. Ya. Ya, yang bawah ini, jadi anak nggak mikirin apa, boleh kasih bunga-bunga boleh, kalau misal kasih bunga-bunga boleh, kasih hati-hati boleh, ya, kasih hiasan aja apa boleh, ya. Biasanya anak-anak itu senangannya kasih hiasan begini ini dulu. Nah, boleh kasih gini. Oke, ya saya kira ini anak-anak ya tentang kuda lumping, perhatikan. Demikian tadi siswa kelas 3 penjelasan Pak Sunari tentang cara-cara atau teknik tentang menggambar kuda lumping, ya. Jadi anak-anak tadi sudah dijelaskan Pak Sunari panjang lebar, ya, bagaimana perbandingannya dengan lebar halaman, bagaimana
cara menggambarnya dari mana dulu sudah dijelaskan, dan anak-anak saya minta mewarna gambarnya dengan model 2 atau 3 warna, yaitu muda tua, karena kelas 3 selalu model muda tua yang dibaurkan atau istilah anak-anak degradasi, ya. Diwarna semuanya, jangan menggunakan warna hitam. Kalau menggunakan hitam, gunakanlah pakai spidol. Sudah jelaskan ya? Oke, mudah-mudahan hasilnya anak-anak nanti bagus ya, sehingga nilainya anak-anak pada pelajaran drawing untuk kenaikan ke kelas 3 ke kelas 4 semuanya menjadi bagus, tidak hanya pelajaran drawing, pelajaran lain-lain, mudah-mudahan semuanya menjadi bagus. Sampai jumpa.